31 Desember 2019, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melalui Departemen Kesehatan Cina melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei. Dilaporkan terjadi di sebuah pasar ikan Hunan, tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Tanggal 13 Januari 2020, Thailand melaporkan negara pertama di luar Cina yang terinfeksi. Seiring dengan Hari Raya Imlek tanggal 25 Januari 2020, perpindahan manusia khususnya Cina dan negara lain tidak terkendali, sehingga penyebaran virus semakin tidak terkendali. Tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan kejadian ini sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, atau Public Health Emergency of International Concern. Tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Type 2 atau SARS-CoV Type 2. SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Setidaknya, dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit seperti Middle East Respiratory Syndromes atau MERS-CoV dan Severe Acute Respiratory Syndromes atau SARS-CoV. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5 sampai dengan 6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Beberapa kasus COVID-19 menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Peningkatan jumlah kasus berlangsung cukup cepat dan menyebar ke berbagai negara dalam waktu singkat. Sampai dengan tanggal 18 September 2020, WHO melaporkan 30.055.710 kasus konfirmasi dengan 943.433 kematian di seluruh dunia, dengan case fatality rate sebesar 3,1%. Indonesia melaporkan kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus meningkat dan menyebar dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia. Sampai dengan tanggal 20 September 2020, Kementerian Kesehatan melaporkan 244.676 kasus konfirmasi COVID-19 dengan 9.553 kasus meninggal dengan angka case fatality rate sebesar 3,9%. Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang langsung berbatasan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, China, dan Vietnam. Di samping berdekatan dengan kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan negara Singapura sebagai pusat perdagangan dunia, kota Tanjung Pinang juga terletak pada posisi silang perdagangan dan pelayaran dunia antara timur dan barat, yakni di antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Dengan kondisi geografis tersebut, kota Tanjung Pinang memiliki aktivitas pelabuhan yang sangat padat dan memiliki resiko kesehatan di berbagai pintu masuk yang ada. Jumlah kasus di Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan 20 September 2020 sebanyak 1.706 kasus dengan kematian sebanyak 55 kasus. Kota Tanjung Pinang sebanyak 282 kasus dengan kematian sebanyak 7 orang. Dalam rangka percepatan penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Tanjung Pinang hadir sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menjalankan tugas pokok dan fungsi cegah tangkal penyakit, melaksanakan beberapa kegiatan meliputi 1. Koordinasi perencanaan dan monitoring. 2. Komunikasi resiko dan pemberdayaan masyarakat. 3. Surveillance, tim gerak cepat, analisis resiko, penyelidikan epidemiologi. 5. Laboratorium. 6.
6. Pengendalian infeksi. 7. Manajemen kasus. 8. Keberlangsungan pelayanan dan sistem esensial dan memperhatikan kondisi transmisi di komunitas atau kondisi kapasitas terbatas dan kondisi yang memerlukan bantuan kemanusiaan. COVID-19 sudah menjadi fenomena dunia yang menimbulkan kekhawatiran bagi banyak orang. Jumlah pasien yang terinfeksi juga terus bertambah. Bukan hanya di negara lain, di Indonesia pun terus mengalami peningkatan. Perlu kita sadari bahwa penyebaran virus corona menjadi musuh bersama saat ini. Karenanya, perlu solidaritas sosial untuk menghadapi dan menekan pandemi. Semua harus saling mendukung, saling peduli, saling tolong-menolong, dan sama-sama melakukan sesuatu sesuai porsinya masing-masing, sesuai anjuran yang dikeluarkan oleh WHO. Mari bersama-sama kita lanjutkan perjuangan kita menjadi garda terdepan cegah tangkal penyakit. Ini merupakan tugas besar kita, dengan semangat pengabdian untuk melayani dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Lancang kuning berlayar ke pekan, membawa songket raja berlapis emas. KKP kelas 2 Tanjung Pinang hadir menjadi garda terdepan, siap melindungi di pintu masuk cegah tangkal COVID-19. Kain songket tenun berikat, memakai tanjak Raja Melayu. Mari bersatu padu pemerintah dan masyarakat bersama cegah COVID-19 di Kepulauan Riau.